Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya para ikhwanul muslimin sekalian, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibnu Fadilah. Saya merupakan salah satu santri dari Ponpes Ma'had Ats-Tsaqafi. Sekarang saya duduk di kelas 3 Madrasah Mutawasshithah Al-Ali atau setingkat dengan SMA. Nah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode belajar online bahasa Arab bersama santri Ats-Tsaqafi, di mana para ikhwanul muslimin sekalian telah mendaftar untuk mengikuti belajar online bahasa Arab tersebut. Nah, materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang ilmu nahu. Kenapa? Karena ilmu nahu itu sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab. Nah, jadi kita akan mempelajari ilmu nahu pada pembahasan kali ini. Adapun kitab yang akan dipakai untuk membahas ilmu nahu, yakni adalah kitab Nahwu Wadhih. Nah, jadi sudah dikirim di grup WhatsApp kita ada PDF dari kitab Nahwu Wadhih. Nah, jadi dianjurkan kepada para ikhwanul muslimin sekalian sebelum melihat video ini dapat membaca PDF tersebut terlebih dahulu agar dapat memahami apa yang disampaikan. Nah, kita memasuki bab pertama dari kitab Nahwu Wadhih, yakni tentang jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Nah, jadi di dalam ilmu nahwu itu ada yang dinamai dengan jumlatul mufidah atau kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna, jadi di dalam Nahwu Wadhih itu memiliki pokok kaidah. Nah, pokok kaidah tentang jumlatul mufidah. Nah, yang pertama, jumlah mufidah dikatakan di dalam Nahwu Wadhih at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusammal jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Yang pertama, jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan faidah atau pengertian secara sempurna. Itu dinamai dengan jumlah mufidah dan dinamai juga sebagai kalam. Nah, jadi nama lain dari jumlah mufidah ini juga nama lain dari jumlah mufidah ini adalah al-kalam. Nah, kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Nah, jadi kalimat sempurna atau jumlatul mufidah itu tersusun dari dua kata dan kadang-kadang tersusun lebih dari itu. Nah, jadi di dalam jumlatul mufidah itu ada kalanya tersusun oleh dua kalimat atau dua kata saja. Kadang-kadang juga lebih, bukan hanya terpatok kepada dua kata. Nah, ini adalah contoh dari jumlah mufidah. Yang pertama, al-bustanu jamilun. Nah, artinya adalah kebun itu indah. Dari kalimat al-bustanu jamilun, kita sudah memahami makna atau maksud dari kalimat tersebut, yakni dengan arti kebun itu indah. Nah, jadi di dalam arti kalimat ini sudah menyampaikan pemahaman secara sempurna. Jadi tidak membuat kita bingung. Itulah yang disebut dengan kalimat sempurna atau jumlatul mufidah. Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Nah, jadi sudah teridentifikasikan makna dari jumlah mufidah tersebut, ya, ini adalah kalimat yang sempurna. Nah, kemudian contoh yang kedua, asyamsu thali'atun, matahari itu terbit. Ini juga merupakan contoh jumlah mufidah. Kenapa? Sesuai dengan artinya, asyamsu thali'atun, matahari itu terbit. Nah, jadi di dalam kalimat ini maknanya itu sudah dapat kita pahami. Oh, matahari itu terbit. Tidak ada pertanyaan lagi di dalam kalimat ini. Nah, kemudian ini contoh yang ketiga, syamma aliyun wardatan, Ali telah mencium bunga.
Nah, ini juga merupakan contoh dari jumlah mufidah. Walaupun ia terdiri dari tiga kata. Syamma, ada aliyun, dan juga ada wardatan. Nah, ini dua kata, ini terdiri dari dua kata, ini kok dari tiga kata. Nah, seperti yang pada pokok kaidah tadi, bahwasanya jumlah mufidah tersusun dari dua kata dan kadang-kadang tersusun lebih dari itu. Nah, jadi ada yang tersusun oleh dua kata, ada yang lebih. Nah, seperti ini. Contoh, syamma aliyun wardatan. Nah, ini merupakan jumlah mufidah yang tersusun dari tiga kata. Nah, jadi di dalam artinya ini kita sudah tidak ragu lagi atau tidak ada timbul pertanyaan di dalamnya. Syamma aliyun wardatan. Ali telah mencium bunga. Jadi maknanya itu sudah jelas. Nah, berbeda dengan kalimat yang tidak sempurna. Misalnya, doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Nah, ini kan bukan jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena secara makna ini tidak jelas. Mesti ada timbul pertanyaan di dalamnya. Mesti ada timbul pertanyaan di dalamnya. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Apa yang dipukul Zaid? Nah, itu kan mesti timbul pertanyaan. Nah, sehingga inilah merupakan contoh dari kalimat yang tidak sempurna. Berbeda dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna, di mana ia tidak memiliki pertanyaan lagi ketika kita mengetahui maknanya. Nah, sebagai contoh lagi dari jumlatul mufidah misalnya, atau kalimat sempurna, seperti yang ada di tamrin awal di bab jumlatul mufidah yang ada di kitab yang ada di PDF itu, PDF kitab Nahwadhi. Yang pertama itu adalah ini contoh lain dari jumlah mufidah yang ada di tamrin awal. Tamrin 2 di kitab Nahwadhi. As-sama'u mumtiratun. Langit itu mendung. Nah, ini juga contoh jumlah mufidah karena dia memiliki arti yang sempurna, di mana kita tidak menimbulkan pertanyaan lagi ketika membaca atau memahami makna tersebut. Kemudian ada juga contoh jumlah mufidah yang terdiri dari 4 huruf seperti ini. Zonna, Aliun, Muhammadan, Zaidan. Nah, ini adalah contoh jumlah mufidah yang tersusun dari 4 kalimat. Ali menyangka Muhammad adalah Zaid. Ini kan maknanya sudah sempurna, sudah dapat kita pahami. Ali menyangka Muhammad adalah Zaid. Nah, jadi tidak ada pertanyaan lagi di dalam makna ini. Nah, itulah tadi merupakan definisi dari jumlah mufidah. Yang pertama adalah jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan pemahaman secara sempurna. Itulah dinamai dengan jumlah mufidah dan juga dinamai dengan kalam. Nah, nama lain dari jumlah mufidah adalah kalam. Nah, kemudian di pokok kaidah yang kedua, jumlah mufidah kadang-kadang tersusun dari dua kata dan kadang-kadang tersusun lebih dari itu. Nah, jadi tidak semua jumlah mufidah itu harus tersusun dari 2 kata. Bisa saja tersusun 3 oleh 3 kata, 4 bahkan lebih. Nah, jadi itulah merupakan definisi dari jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, kemudian silahkan kepada ikhwanul muslimin sekalian agar dapat mengerjakan tamrin atau latihan yang ada di dalam PDF. Nah, jadi di PDF Nahwadhi jilid 1 di halaman 13. Nah, itu ada tamrin 2 dan juga tamrin 3. Nah, di tamrin 2 itu ikhwanul muslimin sekalian disuruh untuk mengartikan ya dari 1 sampai 12 tadi, 12 yang ada di situ. Kemudian ikhwanul muslimin menentukan jumlatul mufidah yang ada pada tamrin tersebut itu tersusun dari berapa kata. Misalnya contoh tadi nomor 1 sudah saya tulis di sini, as-sama'u mumtiratun. Nah, diartikan misalnya di sampingnya langit itu mendung misalnya ini. Nah, kemudian di bawahnya
ikhwanul muslimin sekalian dapat menuliskan ini kan jumlah mufidah. Nah, dia tersusun dari berapa kata? Nah, misalnya tersusun dari 2 kata. Nah, jadi begitu cara menjawabnya. Kemudian untuk tamrin yang ketiga, nah, ikhwanul muslimin sekalian disuruh untuk menganalisa di mana dari 8 soal itu mana yang kalimat sempurna dan mana yang bukan kalimat sempurna. Nah, jadi dari 8 itu bukan semuanya kalimat sempurna. Ada beberapa yang bukan kalimat sempurna. Nah, jadi ikhwanul muslimin dapat menjeniskan ya. Misalnya nomor 1, laisal jawu. Nah, jadi laisal jawu itu apa? Apakah dia jumlah mufidah atau tidak? Nah, itu dapat dianalisis. Nah, jadi begitulah tugas yang akan yang diberikan untuk minggu ini. Nah, saya harap ikhwanul muslimin dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di grup WhatsApp kita. Nah, dan juga jika ada pertanyaan yang ikhwanul muslimin sekalian ingin sampaikan, itu dapat bertanya di grup WA. Nah, kemudian akan kami jawab. Nah, untuk cara menjawabnya itu tadi, ikhwanul muslimin tidak perlu menggunakan voice note atau video, hanya menggunakan kertas, menjawabnya dengan menulis, kemudian fotokan dan kirimkan ke grup WhatsApp. Mungkin demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.